Halo semuanya, perkenalkan saya Stefani Angelisa Jaya dari jurusan Computer Science dengan NIM 26021892. Di video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara praktis untuk menerapkan personal budgeting. Langsung saja kita mulai. Ada 6 topik utama yang akan dibahas. Yang pertama adalah pengertian dasar budgeting, kenapa budgeting itu penting, komponen-komponen dalam budget itu apa aja, sampai dengan tips-tips yang kalian ingin tahu ya untuk memulai budgeting. Yang pertama, apa itu personal budget? Personal budget itu simpelnya adalah rencana keuangan pribadi kamu. Kamu mencatat semua pemasukan seperti gaji, freelance, atau sumber lain, uangmu dari mana, lalu merencanakan kemana uang itu akan pergi. Budget itu bukan berarti kamu pelit, tapi justru kamu jadi lebih bebas karena kamu tahu kamu punya kontrol atas keuangan kamu sendiri. Sekarang pertanyaannya, kenapa sih kita harus repot-repot melakukan budgeting? Nah, di sini ada alasan-alasannya nih. Yang pertama, tanpa budget, uang kita bakal gampang habis untuk hal-hal yang nggak kita tahu. Kita nggak sadar, lalu tiba-tiba uang kita udah nggak ada. Gitu. Yang kedua, dengan budgeting kamu juga bisa mencapai tujuan kamu loh, tujuan secara finansial. Seperti mungkin mau liburan tahun ini, atau mau beli gadget baru, dan lain-lainnya pastinya. Lalu dengan budgeting kamu juga bisa punya dana darurat. Kamu udah siap, karena hidup kita kan tidak selalu bisa diprediksi ya. Ya, bagi kalian yang punya hutang, dengan budgeting kalian bisa lebih cepat bebas dari hutang. Karena keuangan kalian udah kalian atur sendiri nih. Jadi nggak akan lari kemana-mana. Oke, sekarang kita masuk ke komponen-komponen dari personal budget itu sendiri. Yang pertama ada income, yaitu pemasukan, seperti gaji atau gaji freelance tadi. Yang kedua ada fixed expenses, berarti pengeluaran tetap bagi kalian yang ngekos, mungkin berarti ada biaya kos, atau ada kalian yang melakukan cicilan mobil, cicilan gadget, itu akan menjadi fixed expenses kalian setiap bulannya. Lalu yang ketiga ada variable expenses, yaitu pengeluaran yang bisa berubah-ubah. Kayak kalian ada pengeluaran untuk hiburan, beli baju, atau nonton bioskop. Nah, itu masuk ke variable expenses. Yang terakhir ada savings dan investments. Itu sederhananya seperti tabungan kalian di bank atau deposito atau investasi emas, kripto, dan lain-lain. Kita lanjut ke metode-metode dalam budgeting. Setidaknya ada 3 yang akan dibahas di video ini. Yang pertama ada 50-30-20. Yang kedua ada metode zero based budget. Dan yang ketiga ada envelope method atau metode amplop. Kita lanjut ke yang pertama yaitu ada 50-30-20. Apa itu maksudnya? Maksudnya adalah kita membagi uang kita menjadi 50% untuk kebutuhan, 30% untuk keinginan, dan 20% untuk ditabung atau diinvestasikan. Lalu selanjutnya ada zero based budget. Artinya, eh, semua pemasukanmu akan dialokasikan sampai tersisa nol. Bukan berarti kamu nggak punya uang. Berarti, ini berarti kamu sudah mengalokasikan uangmu untuk sebuah tujuan. Nah, yang ketiga, itu ada metode amplop. Ini cocok bagi kamu yang suka megang uang-uang cash. Eh, Seperti itu. Lalu, amplop-amplop ini kamu sediakan untuk uang cash kamu bagi ke dalam amplop tersebut. Amplop-amplop itu sudah ditujukan untuk kategori-kategori masing-masing ya. Nah, untuk uang cash ini sudah juga dipisahkan per kategori. Lalu idealnya
setiap awal bulan atau setiap kalian mendapat gajian seperti itu. Ini adalah tips-tips bagi kalian yang mau mulai budgeting. Yang pertama, catat semua pengeluaran selama 1 bulan penuh agar kamu tahu uang-uangmu itu pergi kemana aja. Lalu yang kedua ada bayar diri sendiri dulu. Begitu gajian langsung transfer ke tabungan sebelum dipakai yang lain. Yang ketiga ada manfaatkan aplikasi pencatat keuangan. Bisa yang gratis, kalian bisa download di gadget kalian masing-masing. Lalu yang keempat ada review budget setiap akhir bulan. Di mana kita bisa lihat mana yang udah terlalu over atau mana yang masih aman. Lalu yang kelima, ada yang paling penting. Ini adalah kamu harus mulai aja dulu. Karena sembari berjalan kamu akan pasti menyempurnakan gayamu sendiri dalam budgeting. Dan ingat, konsistensi adalah kunci. Nah, di sini aku akan meringkaskan kembali apa sih materi di video ini. Nah, yang pertama ini, personal budget itu bukan hal yang ribet sebenarnya. Tapi kamu tahu, kamu punya kendali atas uang kamu sendiri. Lalu, eh, pilihlah metode yang cocok untuk kamu melakukan budgeting. Di sini kamu mungkin bisa berubah-ubah untuk 1-2 bulan penyesuaian, mungkin untuk bulan seterusnya kalian udah tahu nih gaya kalian cocok ke yang mana. Lalu, yang terakhir dan juga yang sekali lagi menurutku penting, itu kalian harus mulai aja dulu dan harus konsisten. Sebelum itu, aku ada demo terkait metode budgeting yang cukup banyak dipakai dan cukup populer ya. Nah, untuk melakukan demo kali ini, eh, aku ada sedikit mendevelop untuk aplikasi HTML-nya. Nah, berikut ini adalah hasilnya. Nah, gimana sih metode 50-30-20 itu? Ini tuh seperti demo aja. Namun kalau kalian mau lebih praktis untuk menerapkannya, mungkin kalian bisa menggunakan Microsoft Excel atau spreadsheet untuk memudahkan kalian ya. Nah, misal ini adalah budget untuk bulan April 2026. Di sini kalian menggunakan metode ini, lalu kalian harus input dulu. Ya, saranku input pemasukan kalian yang sudah bersih berapa untuk bulan tersebut. Nah, ini akan menyesuaikan ya, misal kalau ini kan 6,5 juta. Kalau misal 10 juta, nah mungkin kita bisa lihat angka-angkanya 50% untuk kebutuhan berarti 5 juta, 30% berarti 3 juta, dan 20% 2 juta. Nah, kalian juga bisa nih, ini ada ide juga ya, kalian bisa buat progress bar, di mana kalian bisa tahu nih kebutuhan kalian udah kepake berapa budgetnya. Keinginan juga berapa, lalu tabungan kalian bisa langsung tabung kan ya setelah mendapatkan uangnya itu. Nah, di sini kalian juga bisa rinci nih biar kalian tahu kan uang-uang kalian tuh lari kemana aja. Yang pertama misal ada sewa kos, ada beli makan, transport, itu kalian bisa nambah beli baju. Ini harusnya keinginan ya, misalnya 200.000. Nah, ini udah tercatat semua yang jadi keinginan. Lalu kalian juga bisa tambahin tips-tips di bawah untuk menjadi pengingat kalian aja setiap bulan kalian harus melakukan apa ya. Itu bisa bervariasi dan menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Berikut referensi yang diambil untuk video ini. Terima kasih telah menonton.